kelihatannya memang ketua otorita itu tahu bahwa ini nggak mungkin selesai bulan Agustus, kan itu ya udah dimobilisasi lagi ke situ. Lalu Pak Luhut bilang enggak, itu semua bisa selesai. Itu iya, dari awal juga keyakinan itu pasti karena dihitung. Tetapi mundurnya dua orang ini itu menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang matang di situ kan. Jadi Pak Luhut memang di blueprintnya ada, tetapi eksekusinya memang nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena problem tidak diselesaikan. Dari soal kepres sampai soal hak masyarakat adat. Yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Kalau tapi sebaiknya Pak Basuki akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala WKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Pak, kriterianya gimana Pak? Kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang ini? Ya, kepala DPP. Tahu tanya dua presiden Pak, itu aja. Kepala otorita EKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Itu kelanjutannya seperti apa Pak? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Iya, itu memang pemimpin tertinggi kan. Kan dari awal konsepnya tidak ada. AMDAL tidak ada. AMDAL disusulkan dan legalitas juga disusulkan setelah penggusuran sudah terjadi. Jadi memang itu satu kompleks, satu proyek yang dari awal udah bersalah, udah berdosa itu. Pada alam dia udah berdosa, pada investor asing dia udah menipu itu, dan semua yang dibuat dari awal tanpa konsep memang kesalahan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya presiden yang punya ide memindahkan ibu kota tanpa ada janji pada waktu dia pemilu, pada waktu dia kampanye. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengkonfirmasi kebenaran bahwa Bambang Susantono mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN Nusantara. Diketahui, Bambang dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Kini, Presiden juga telah menerbitkan kepres tentang pemberhentian Bambang. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan, sebab ia sudah memiliki banyak jabatan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelihatannya begitu, dan Pak Luhut sebetulnya betul bahwa yang dia ucapkan itu dia takut sendiri juga tuh, karena netizen punya kemampuan interpretasi yang melampaui faktanya. Tetapi bagi mereka yang mengerti susunan hierarki kebijakan, ya memang Jokowi yang mesti bertanggung jawab. Yang salah pemimpinnya. Kenapa pindahan ibu kota tanpa AMDAL? Kenapa pindahan ibu kota tanpa menghitung legalitasnya tuh? Kenapa pindahan ibu kota tanpa mempertimbangkan hak-hak kultural dari masyarakat di situ tuh? Itu memusingkan mereka yang diminta untuk. Selain itu, Pratikno juga membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di KN Nusantara Kalimantan yang tentu akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Pratikno mempersilahkan langsung awak media untuk bertanya kepada Bambang Susantono terkait alasannya mundur sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kan banyak lembaga atau bahkan departemen diminta milih lokasi. Ya dia milih lokasi di tempat yang paling strategis sebetulnya di IKN itu. Tetapi wilayah sekitarnya, pendukungnya itu yang harusnya menjadi bagian dari operasi lembaga-lembaga ini, yang tanahnya bermasalah semua, itu masih tanah penduduk. Jadi tetap Pak AHY itu benar bahwa ada masalah itu. Ada berapa? Ada 2.800-an. 2.800 hektar, dan itu masih strategis di sekeliling istana yang sekarang ditembok sehingga nggak ada akses rakyat untuk masuk situ kan. Kalau kita dapat cerita situ, itu udah tembok yang memisahkan akses rakyat pada tanah-tanah awal yang dia miliki sebelum itu diselesaikan legalitasnya. Kan Pak Bambang, Kepala Otorita bilang, saya mundur karena saya ingin merasakan suara rakyat. Saya ingin menghormati suara rakyat. Kan itu yang dia ucapkan pada waktu itu tuh. Tetapi sekarang konteksnya jadi jelas, yaitu soal suara rakyat yang tanahnya mau digusur, yang masih dipersoalkan oleh LSM Dunia. Dia tahu itu bahwa LSM Dunia mempersoalkan itu. Dia tahu bahwa lembaga-lembaga PBB juga mempersoalkan itu tuh. Dan itu sebetulnya dasarnya sehingga kita mengerti bahwa ini panjang ini soal pemindahan ibu kota.
Dan kita tahu betapa Pak Jokowi bilang itu gampang, tinggal soal air. AHY bilang itu masih banyak masalah. Klaim kurator Ibu Kota Nusantara Ridwan Kamil mengatakan kawasan inti pusat pemerintahan IKN akan mirip Jakarta dalam 2 bulan ke depan dikritik keras oleh Rocky Gerung. Sebelumnya RK menyampaikan KIPP IKN akan siap dipakai untuk upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ia berkata pembangunan sudah 80% selesai. Ridwan Kamil mengatakan memang ada perbedaan antara IKN dengan Jakarta. Ibu kota negara baru dibangun dengan konsep hijau, kawasan hutan akan mendominasi IKN. Ridwan Kamil berkata, pepohonan akan menjadi daya tarik utama di ibu kota negara baru. Namun, klaim Ridwan Kamil tersebut mendapat tanggapan keras dari Rocky Gerung. Bahkan Ridwan Kamil sebagai kurator di situ bilang, ya udah gampang, bulan Juli udah IKN sudah posisi kayak Jakarta tuh. Menyebutkan itu aja itu udah semacam keangkuhan bahwa akan ada penggusuran demi IKN jadi Jakarta. Apalagi kalau kita usut lebih jauh, loh IKN jadi mau dijadiin sama Jakarta, kemacetannya sama, polusinya sama. Bagaimana nih Pak Ridwan Kamil kan? Anda nih minta jadi kurator dan Anda nggak ngerti bahwa IKN itu bukan memindahkan Jakarta ke Kalimantan. IKN itu konsepnya Pak Jokowi untuk pemerintahan, bukan untuk mindahin hotel, bukan untuk mindahin tempat rekreasi, sehingga IKN jadi tempat rekreasi lagi dong. Apa gunanya dipindahin? Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Kan mestinya fokus pada pusat pemerintahan tuh. Itu artinya 5 gedung pemerintah aja di situ. Kenapa mesti ada fasilitas pendukung seolah-olah itu tempat rekreasi? Itu juga yang dipersoalkan oleh para arsitek, oleh para pengamat tuh. Ini mau diapain sebetulnya ibu kota itu tuh? Dan kayak kemarin saya baca keterangan dari siapa PHRI itu. PHRI betul. Dia bilang, iya kan PHRI sendiri bilang ini ngapain kita disuruh bikin hotel di situ? Emang mau jadi apa tuh Jakarta? Jadi dari awal sebetulnya para investor di situ pusing ini apa idenya. Tiba-tiba Ridwan Kamil bilang itu akan jadi Jakarta. Kalau itu Ridwan Kamil disuruh aja nyagup di IKN, kan sama aja kan nyagup di Jakarta sama di IKN. Jadi betul-betul konsepnya hilang itu dan mulai terbuka bahwa ada banyak faksi yang tidak bisa ditertibkan di situ. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Kelihatannya memang ketua otorita itu tahu bahwa ini nggak mungkin selesai bulan Agustus, kan itu ya udah dimobilisasi lagi ke situ. Lalu Pak Luhut bilang enggak, itu semua bisa selesai itu. Iya, dari awal juga keyakinan itu pasti kena dihitung. Tetapi mundurnya 2 orang ini itu menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang matang di situ kan. Jadi Pak Luhut memang di blueprintnya ada, tetapi eksekusinya memang nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena problem tidak diselesaikan. Dari soal kepres sampai soal hak masyarakat adat. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ini Pak Bambang Susantono mundur. Apa penyebabnya dia mundur? Itu yang kita bahas. 80% itu adalah tahap pertama setelah terjadi revisi. Bambang Susantono sudah menyatakan pada saat rencana awal itu rencana pembangunan itu anggarannya 490 triliun. Bambang Susantono masuk menyatakan ini tidak cukup. Itu harus sampai 1000 triliun. Bambang Susantono pada saat masuk dia menyatakan ini proyek jangka panjang lebih dari 30 tahun, nggak mungkin waktu secepatnya. Jadi kita Pak membahas tentang itu, jangan tentang peresmian, tentang 80%. Awalnya rencana pembangunan IKN itu hanya 20% APBN, 80% swasta. Faktanya sekarang berbalik semua. Jadi mari kita move on juga. Jadi jangan
menutupi informasi-informasi. Kalau ada kesalahan, mari kita luruskan.